Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal 7 saya yang diberikan oleh Bapak Roni Sulistianto Luhukai untuk memenuhi tugas pengganti UAS. Yang pertama, saya akan membahas kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah oleh Ilyas Abdurrahman dan Sufyan. Desentralisasi merupakan sendi yang tepat untuk menampung, menyalurkan, dan melayani dengan baik sifat-sifat khusus yang berbeda-beda dari masing-masing daerah. Hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan asas dekonsentrasi karena dekonsentrasi sebagai unsur sentralisasi adalah pelaksana kebijakan pusat yang bersifat nasional. Meskipun dekonsentrasi dapat mengadakan penyesuaian dengan keadaan setempat, tetapi tidak dapat melakukan sesuatu yang berbeda sama sekali dari kebijakan nasional. Suatu kebijakan nasional dipertimbangkan secara nasional karena itu tidak mungkin memenuhi segala kebutuhan yang semata-mata, terkecuali dalam keadaan yang sangat khusus. Selain untuk menampung, menyalurkan, dan melayani sifat dan keadaan khusus setempat, sendi desentralisasi lebih tepat karena desentralisasi lebih menjamin rasa tentram dan keamanan. Desentralisasi merupakan sarana yang lebih tepat daripada dekonsentrasi dalam menjaga keutuhan negara kesatuan. Desentralisasi memberikan daerah untuk bersama-sama memikul tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan dan memelihara keutuhan negara kesatuan melalui keikutsertaan mereka dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah. Ketentuan secara khusus menentukan kewenangan pemerintah daerah bidang penyelesaian sengketa tanah terdapat dalam Kepres nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan dan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di era otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian diganti dengan UU nomor 32 tahun 2004 dan sekarang telah diganti lagi dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh juga telah menentukan bahwa urusan pelayanan pertanahan yang meliputi urusan penyelesaian sengketa pertanahan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa pertanahan antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Sentralisasi kewenangan bidang pertanahan tidak hanya terjadinya ketidakimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang bersumber dari sektor pertanahan, tetapi juga banyak menimbulkan kerugian terhadap sistem kelembagaan masyarakat adat karena berupaya mengikis peranata hukum yang mengatur tentang tanah. Pasal nomor 2 UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dijelaskan bahwa urusan pertanahan merupakan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Karena itu pula penyelesaian sengketa pertanahan merupakan kewenangan pemerintah. Dalam penjelasan pasal 2 dijelaskan secara lebih konkret bahwa soal agraria menurut sifatnya dan asasnya merupakan tugas pemerintah pusat. Dengan demikian, maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari negara atas tanah itu merupakan madwin. Segala sesuatunya yang diselenggarakan menurut keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Dan wewenang dalam bidang agraria
dan dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu. Disebutkan pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional yang secara tegas menyebutkan bahwa BPN sebagai lembaga pemerintah non-departemen mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPN menyelenggarakan fungsi yang meliputi 14 bidang, yang salah satunya adalah penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan. Namun demikian, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan yang menyebutkan bahwa sebagian kewenangan pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau kota, yang antara lain meliputi urusan penyelesaian sengketa tanah tertentu. Untuk jurnal yang kedua saya berjudul Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan di Era Otonomi Daerah oleh Muslih Helly dari Fakultas Hukum Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dijelaskan bahwa pembangunan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru secara keseluruhan menunjukkan kemajuan yang pesat, khususnya di pembangunan di pusat, karena adanya dorongan sentralisasi yang begitu kuat terhadap daerah, sehingga mengakibatkan pembangunan daerah tidak begitu berkembang. Kemudian ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi kepada pemerintah pusat sebagai alat paradigma rezim Orde Baru yang menjadikan kebijakan otonomi daerah sebagai instrumen desentralisasi, eksploitasi, dan penyeragaman atas daerah yang sangat beragam. Hal ini berimplikasi pada ketidakjelasan arah otonomi daerah dan menciptakan ketergantungan yang tinggi bagi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya, atau daerah kehilangan ruang gerak dalam melaksanakan otonominya. Gagasan otonomi daerah berangkat dari pemegang hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah pemerintah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 3. Amanat bahwa setiap daerah harus penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor 15/MPR/1998. Untuk mewujudkan amanat ketetapan MPR, kemudian pemerintah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tanggal 5 Oktober 2004. Pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 didasarkan pula pada prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya ketidakserasian peraturan kewenangan di bidang pertanahan di daerah banyak bersifat lokal. Oleh karenanya, seringkali pemerintah pusat dalam membuat kebijakan di bidang pertanahan tidak menjangkau detail permasalahan pertanahan yang ada di daerah, dan pemerintah pusat kurang mempertimbangkan kepentingan daerah. Dengan adanya kewenangan di bidang pertanahan masih tetap berada di pemerintah pusat. Kebijakan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan di era otonomi daerah, yaitu melalui Pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kemudian Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003 tentang norma dan standar mekanisme tata laksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Kedua kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diatur sebagai kewenangan pemerintahan dan
dan kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan. Dan jurnal saya yang ketiga berjudul Tinjauan Yuridis Konstitusional dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah oleh Gugun L. Guyaini dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pelaksanaan otonomi daerah ternyata masih menyimpan potensi konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam serta sumber pendapatan lainnya. Dana yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tahun 2004 tentang penyeimbangan keuangan pusat dan daerah dalam UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Konflik pengelolaan sumber daya alam disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya keengganan pemerintah pusat, terutama lembaga-lembaga sektoral, untuk memberikan kewenangan yang penuh terhadap kabupaten atau kota dalam pengelolaan kehutanan dan tanah, misalnya salah tafsir dalam menerjemahkan keuangan. Maksud saya kewenangan yang dimiliki sehingga bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Kabupaten atau kota tidak mau lagi berkoordinasi dengan provinsi-provinsi lain. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam tidak hanya bersandar pada pasal 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga pengelolaan sumber daya alam yang tidak pernah berpihak pada kepentingan masyarakat bertentangan dengan konstitusi. Kemudian jurnal keempat saya yang berjudul Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa oleh Proborini Hastuti, Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Pemerintah daerah Kabupaten Demak membuat peraturan turunan dari ketentuan pencalonan pemilihan kepala desa di pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa. Ke dalam pasal 24 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Peraturan daerah tersebut berhenti berlaku setelah Mahkamah Agung melakukan hak uji materi yang dihasilkan Putusan Nomor 30 P/HUM/2016 yang menyatakan peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan Nomor 30 P/HUM/2016 yang bermuara pada pembatalan peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa memiliki dampak hukum yang terhadap kewenangan atribusi pemerintah daerah Kabupaten Demak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dampak yang dimaksud yaitu pereduksian kewenangan atribusi pemerintah daerah dalam hal pencalonan pemilihan kepala desa. Hak uji materi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tanpa melalui pertimbangan hal-hal yang menjadi fundamental lain menjadi dasar terbentuknya suatu perda. Kewenangan atribusi yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal pemerintah daerah Kabupaten Demak seolah-olah diakibatkan oleh hakim yang melakukan uji perda aku. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah memberikan kewenangan atribusi tersebut secara eksplisit dalam pasal 33 huruf M. Kemudian jurnal saya yang kelima berjudul Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan oleh Sinta Yuniana Pertiwi dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dijelaskan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang memerlukan kebijakan dalam program penanggulangan kemiskinan yang tepat dari pemerintah. Berbagai upaya yang konkret yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan tersebut dilakukan oleh pemerintah, namun masih
belum menampakkan hasil yang optimal karena lebih berorientasi pada program sektoral di Kabupaten Sukoharjo. Di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, keberadaan Perda Nomor 1 Tahun 2012 masih belum mencapai tujuan pengentasan kemiskinan, disebabkan oleh beberapa faktor partisipasi dan apresiasi masyarakat yang kurang. Partisipasi masyarakat yang kurang menghambat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, apresiasi masyarakat juga menjadi penghambat. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya. Apresiasi masyarakat juga menjadi penghambat. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya penanggulangan kemiskinan dan adanya suatu program penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin Kabupaten Sukoharjo. Landasan filosofi bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu pemberian bantuan sosial. Seringkali belum terjadi antara adil dan merata dalam kenyataan, belum berjalan dengan baik di antara sumber daya manusia serta tanggung jawab sosial dan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat justru malah seringkali disalahgunakan oleh masyarakat. Ini belum berarti sesuai dengan landasan filosofi bangsa Indonesia dalam sila kelima Pancasila. Model kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada RPJM Kabupaten Sukoharjo tahun 2010 sampai 2015 dengan menggunakan model bottom up. Arah kebijakan pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis, dan terencana dengan menggunakan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara makro dan mikro. Dan jurnal saya yang ke-6 berjudul Penataan Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan di Masa Mendatang oleh Musliheri, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Dalam membuat suatu kebijakan merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Kenyataan bahwa semua warga negara senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Perkembangan konsep hak menguasai tanah oleh negara bermula dari konstitusi yang kemudian dituangkan dalam UU PA. Perkembangan konsep hak menguasai tanah oleh negara bermula dari pengaturan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berasal dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat yang kemudian dituangkan dalam pasal 2 ayat 2 UU PA. Istilah hak menguasai atas tanah memiliki interpretasi yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa maksud menguasai adalah identik dengan kepemilikan tanah oleh negara yang merupakan personifikasi seluruh rakyat. Sedangkan ada yang berpendapat lain, yaitu cenderung mewarnai hanya sebagai regulator untuk melakukan pengawasan dan pengaturan. Hak penguasaan penguasaan tanah oleh negara bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah melalui proses pelimpahan wewenang bagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 UU PA. Pelimpahan kewenangan dalam pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal tersebut disejalan dengan semangat Undang-Undang Otonomi Daerah. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, ternyata sebagian besar kekuasaan negara di bidang pertanahan masih dipegang pemerintah pusat atas nama negara. Kenyataan ini menunjukkan bahwa negara gagal membangun sistem desa. Dalam kasus ini tidak ada kesalahan administratif yang dilakukan oleh asisten 2 Sekda provinsi selama berkas pemohonan di tahap selanjutnya.
Yang dimaksud adalah tahap sekda provinsi dalam tahap pengambilan keputusan gubernur tidak dipermasalahkan. Terlebih lagi dalam perkara ini, permasalahan tidak terjadi dalam ranah pengecekan persyaratan berkas permohonan yang menjadi wewenang asisten 2 sekda provinsi, tetapi menjadi ranah monitoring dan evaluasi setelah proses administrasi selesai mendapatkan persetujuan gubernur. Sekian presentasi jurnal review saya. Apabila ada salah dan dalam mengucap ataupun dalam review saya, mohon dimaafkan. Ini untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Roni Sulistianto Luhukai, mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.